Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Pak Hairul. Saya akan mengampu mata kuliah manajemen perubahan hari ini. Pada mata kuliah manajemen perubahan ada dua dosen pengampu sebenarnya. Yang pertama saya, yang kedua nanti Pak Ani, seperti itu. Nah, sebelum UTS kan bersama saya ya, materi-materi yang akan saya jelaskan sebelum UTS akan saya jelaskan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi dalam kuliah manajemen perubahan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah RPS atau rencana pembelajaran semester. Dalam satu semester ini kalian akan mendapatkan materi apa saja. Kalian akan mendapatkan tugas apa saja. Apa yang harus kalian pahami ya, dari mata kuliah manajemen perubahan. Nah, di sini saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran lulusan ya, dari mata kuliah manajemen perubahan, yang pertama ada dari sikap ya. Sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah sikap yang bertanggung jawab ya atas pelajaran di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa adalah dia menguasai ya kaidah dan teknik ya, serta prinsip terkait dengan teori yang melingkupi terkait organisasi. Yang berikutnya adalah keterampilan khusus. Nah, mahasiswa harus mampu berkomunikasi secara efektif lintas fungsi organisasi. Dan terakhir adalah keterampilan umum. Keterampilan umum yang harus dimiliki mahasiswa adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengelola perubahan. Jadi di organisasi itu ada perubahan yang harus juga dikelola. Perubahan merupakan kebutuhan yang harus dikembangkan ya. Manajemen perubahan atau pengelolaan perubahan itu kebutuhan untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa menghadapi dunia kerja. Kemudian mahasiswa perlu memahami perubahan, proses perubahan, hingga pengelolaan perubahan, baik pada tingkat individu, kelompok maupun organisasional. Nah, itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah manajemen perubahan. Ya. Deskripsinya, mata kuliah manajemen perubahan membahas dan mengkaji aspek fundamental manajemen perubahan berupa model, teori, ya, proses perubahan, resistensi, dan intervensi. Nah, itu penjelasan singkat dari mata kuliah ini. Ya, berikutnya adalah saya akan menjelaskan nanti kita menggunakan metode apa saja, kemudian bagaimana cara kalian mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Ya, di slide berikutnya. Nah, dalam manajemen perubahan ada beberapa kajian yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah terkait dengan pendahuluan ya. Pendahuluan atau overview manajemen perubahan. Di sana kita harus memahami kenapa organisasi harus berubah ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari ya, bangkit dan runtuhnya organisasi tradisional. Jadi perkembangan organisasi berkembang, ada organisasi yang muncul ya, organisasi baru muncul. Di pertemuan ketiga nanti kita mempelajari perkembangan dalam teori organisasi. Pertemuan keempat kita akan mempelajari paradigma budaya unggul ya, nanti kita juga akan mempelajari paradigma alternatif ya. Jadi ada 4 paradigma dalam organisasi yang akan kita lihat perbedaannya. Pertemuan ke-6 kita mempelajari perspektif ya, kritis terhadap teori organisasi.
7 kita belajar mengenai budaya kekuasaan politik dan pilihan. Ya. Kemudian pertemuan 8 pendekatan strategi ya, dalam melakukan perubahan. Kemudian perubahan terencana, ya, kita bisa merencanakan perubahan. Pertemuan ke-10 perkembangan dalam manajemen perubahan. Pertemuan 11 kerangka kerja perubahan. 12 perubahan organisasi dan pilihan manajerial ya. Pertemuan ke-13 perubahan organisasi dan pilihan manajerial kedua. Yang terakhir adalah manajemen kepemimpinan dan perubahan. Nah, kira-kira 14 bahan kajian tadi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ya bagaimana metode dalam kita melakukan pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan collaborative learning, ya, di mana kita semua berkontribusi memberikan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalian sebelum memasuki ruangan perkuliahan, saya harapkan sudah memahami terlebih dahulu materi, ya, materi yang akan saya sampaikan. Karena kalian nanti akan saya berikan rencana pembelajaran semester. Jadi di rumah sebelum memasuki kelas kalian sudah harus mempersiapkan diri. Ya, kemudian nanti kita saling bertukar pengetahuan di kelas. Ya. Kemudian nanti jika ada mahasiswa ya yang ingin berdiskusi ya bisa kita lakukan secara terbuka, secara kolaboratif di dalam kelas. Ya, boleh juga di luar kelas ya apabila saya memiliki waktu kita buat pertemuan seperti itu. Nah, berikutnya adalah sarana dan media pembelajaran ya, selain nanti tatap muka langsung tentu ada media pembelajaran yang biasa kita gunakan yaitu Elita ya. Materi kemudian kuis ya saya masukkan ke dalam Elita ya. Elita merupakan platform kita untuk mendukung dalam pembelajaran. Ya. Nah, masuk dalam kriteria penilaian di mata kuliah ini sama seperti mata kuliah lainnya, yaitu ada tugas terstruktur besarannya 5%, kemudian ada kuis besarannya juga 5%, UTS dan UAS ya sebesar 20% masing-masing. Kemudian ada case study ya, saya akan gunakan case study pada perkuliahan hari ini, besarnya 50%. Nah, seperti itu. Jadi total jika dijumlahkan semuanya akan berjumlah 100%. Nah, sekarang kita membicarakan tata tertib dalam perkuliahan. Tata tertib di perkuliahan berfungsi untuk menjaga keefektifan ya dalam pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya kita belajar perlu adanya aturan supaya kita lebih mudah ya dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak ada yang terganggu, kemudian tepat waktu, kemudian teori-teori yang perlu kita pahami bisa langsung kita dapat atau terima. Jadi tata tertibnya yang pertama tentu yang pertama mahasiswa harus masuk sesuai dengan jadwal ya. Misalnya kita jadwalnya hari Senin maka kita masuk hari Senin ya sesuai dengan jamnya. Di poin kedua untuk keterlambatan ya diperkenankan 15 menit. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu mahasiswa wajib berpenampilan rapi ya. Kemudian untuk poin keempat ya, mahasiswa harus aktif berpartisipasi untuk menjaga lancarnya proses belajar mengajar di kelas. Yang berikutnya mahasiswa jangan atau tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain ya di kelas. Kemudian yang keenam mahasiswa tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Nah, yang terakhir mahasiswa boleh
izin ya atau menyampaikan sakit dengan keterangan yang jelas seperti itu. Nah, yang penting berikutnya adalah literatur acuan. Literatur acuan ini kita gunakan ya, yaitu manajemen perubahan, managing change dari Bernard Burns ya tahun 2017. Nah, saya memberikan akses e-booknya, nanti silakan kalian download dari Elita seperti itu. Nanti semua materi bisa kalian dapatkan di situ. Saya juga membuat materi ya dari buku tersebut ya. Sebagian kecil nanti ada dari artikel, kemudian sumber-sumber lainnya. Nah, seperti itu. Nah, saya harap bisa dimengerti apakah kita bisa menyepakati aturan dalam perkuliahan ini. Sepakat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ya, langsung saja ke overview pengenalan terhadap manajemen perubahan. Ada pertanyaan, mengapa harus berubah? Organisasi perlu berubah. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa organisasi berubah? Ini penting kita ketahui sebagai landasan. Ya. Kita ingin berubah, mau mencapai apa? Sekarang saya berikan pertanyaannya kepada kalian. Kira-kira kalian dalam menjawab ini akan menjawab apa? Dalam menjawab pertanyaan ini, ya, kalian akan mengajukan usulan apa? Ya. Ada yang ingin bertanya? Mengapa organisasi harus berubah? Karena itu menjawab. Ya, silakan Mbak Novita. Organisasi harus berubah karena harus mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga tujuannya itu harus lebih berkembang. Tujuan dari organisasi harus berkembang. Kemudian dia harus menghadapi perubahan atau tantangan ya dari luar organisasi itu. Itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Novita. Jadi ketika ada tantangan maka organisasi harus berubah supaya bisa, di sini ada jawabannya, kompetitif, bisa bersaing ya. Jadi tantangan-tantangan itu bisa berbagai macam hal, bisa dari organisasi yang sifatnya kompetitor kita, bisa dari ekonomi, bisa dari teknologi, sehingga kita harus berubah supaya kompetitif organisasinya. Berikutnya apa? Value for money, artinya organisasi harus mendapatkan keuntungan, harus meningkatkan keuntungan ini ya bagi pemegang saham ya, ada tuntutan dari pemegang saham. Berikutnya ya tentu saja kesejahteraan. Dengan berkembangnya organisasi semakin baik ya, semakin makmur ya, kesejahteraan itu bisa didapatkan. Yang terakhir, yang paling penting adalah keefektifan organisasi. Muncul pertanyaan kedua, apa itu keefektifan organisasi? Kira-kira ada yang ingin menjawab apa itu keefektifan organisasi? Silakan. Kapan organisasi dikatakan efektif? Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Organisasi dikatakan efektif apabila tujuan tercapai secara baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pratika, bahwa tujuan organisasi itu harus dicapai. Apabila tercapai, maka organisasi dikatakan efektif. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Bernard ya, harus menyelesaikan tujuan tertentu. Kemudian Drucker ya, efektif adalah fokus ya pada peluang untuk meraih pendapatan. Mendapatkan menciptakan pasar ya, dan merubah karakteristik ekonomis dari produk yang telah ada. Kemudian apa lagi? Robbins menyebutkan ya, bahwa efektif itu adalah derajat di mana organisasi mendapatkan tujuan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, seperti itu. Dan yang terakhir, menurut Doherty ya, keefektifan fokus pada dampak
Jadi tujuan kita itu harus fokus pada dampak yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, sekarang kita masuk, ya. Kita sudah tahu bahwa organisasi itu harus berubah. Pada dasarnya perubahan itu ada 3 level. Bisa di level individu, bisa di level kelompok, bisa di level organisasi. Sekarang menurut kalian, perubahan di tingkat apa yang lebih penting? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Nah, jika perubahan individu, biasanya perubahan itu didasarkan kepada perilaku seseorang. Jika kita berbicara perubahan di tingkat kelompok, ya, perubahan itu berbicara bagaimana norma, kemudian peraturan, kemudian nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok tersebut itu mempengaruhi individu. Kemudian jika kita berbicara mengenai perubahan dalam lingkup organisasi, maka di organisasi itu ada struktur, ya, yang lebih besar. Kemudian ada aturan-aturan yang dimiliki oleh organisasi, nah, dan itu harus dipatuhi baik itu oleh individu maupun kelompok. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau kita ingin melakukan perubahan, dimulai dari mana? Dari level individu kah? Dari level kelompok kah? Ya, atau dari level organisasi? Menurut kalian mana yang ya, silakan. Izin berpendapat Pak, menurut saya itu dari individunya sih. Dari individu, kenapa? Merupakan sebuah kunci ya Pak, kunci dari kelompok dan organisasi, karena individu ini tentang bagaimana perilaku kita untuk mungkin dari kelompok dan organisasi. Ya, baik. Jadi ada perubahan di level individu, ya. Ini individu. Kemudian kelompok. Kemudian organisasi. Ada yang berpendapat bahwa individu itu lebih penting, ya, perubahan di level individu. Dari individu bisa merubah kelompok, kemudian bisa merubah organisasi. Karena untuk membuat perubahan, seseorang itu harus menunjukkan kemampuannya. Nah, biasanya kinerja dari seseorang itu yang merupakan refleksi, ya, atau tampilan dari bagaimana dia berperilaku. Jadi ada yang mengatakan dari level individu. Namun ada juga yang mengatakan dari level kelompok. Mengapa? Karena kelompok ini ada seperangkat aturan yang membatasi individu. Kemudian kelompok ini yang juga bisa adanya kerjasama sehingga bisa membangun organisasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa perubahan di level organisasi lebih penting. Ya, organisasi ini punya struktur, ya, di sini ada struktur. Dia bisa mempengaruhi eksternal organisasi, karena dia akan berhubungan dengan eksternal, dan dia juga bisa mempengaruhi internal organisasi karena adanya struktur tadi. Nah, ternyata jawaban dari pertanyaan itu adalah bukan dari mana yang lebih penting, ya, perubahan dari sisi mana yang lebih penting. Ternyata ketiga level perubahan ini, mau dari individu, mau dari kelompok ataupun dari organisasi, semuanya memiliki peran yang penting dan saling melengkapi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, untuk menguji apakah kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup, ya, silahkan diakses elitanya, ya, di manajemen perubahan dan pengembangan. Di situ sudah saya siapkan kuis, ya, untuk menguji
apakah kita sudah menguasai materi hari ini? Ya, kuisnya ada 12 soal, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 15 menit. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, walaupun saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.